Hai guys, gimana sih cara membuat gelembung di Ibis Pen? Caranya itu ada beberapa langkah. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih latarnya. Latarnya lebih baik kita menggunakan latar yang agak gelap, sehingga gelembungnya bisa terlihat dengan jelas dan terlihat lebih menonjol gitu ya guys. Tapi kalau kalian ingin latarnya terang atau nggak gelap, itu terserah kalian ya, sekreasi kalian. Selanjutnya kita tambah layarnya atau kanvas ya, maksud saya kanvas. Harusnya kalian pilih di pen kasar. Kemudian pilih warna putih dan ambil lingkarannya. Ya, penggaris. Kalau kalian bisa membuat gelembung tanpa cetakan, ya boleh-boleh aja. Cuma penggunaan ini agar bentuk gelembungnya sempurna ya. Nah, kita ikuti aja garisnya. Hati-hati ya guys, jangan sampai kalian menggaris ndak sejajar atau ndak segaris. Nah, kayak gini guys. Harusnya kalian harus memilih seperti ini ya. Kita tambah satu lagi. Jadi saat kalian membuat gelembung atau sebuah gambar, semakin kecil gambarnya maka garisnya harus kecil juga ketebalannya ya, ketebalannya. Jadi semakin besar gambarnya maka harus ketebalannya harus juga tebal dan sebaliknya. Mengapa demikian? Agar semuanya itu seimbang dan terlihat lebih bagus. Nah, kayak gini ya. Ukurannya kecil maka ketebalannya juga harus tipis. Kemudian kita tambah layar lagi. Mengapa kita harus menambahkan layar setiap gambar? Mereka harus dipisah-pisahkan karena jika sewaktu-waktu kalian ini juga kita pilih kepadatannya ya. Sekarang kita coba buat warnanya. Warna dasarnya itu harus putih. Dan ini biasanya berupa pantulan cahayanya ya. Nah, kita garis-garis saja. Oh iya, seperti saya bilang tadi, mengapa kita harus memisah-misahkannya setiap garisan pewarnaan itu kita lakukan agar jika sewaktu-waktu ingin menggantikannya atau ingin merubahnya itu lebih gampang. Kita hanya menggeser satu saja
dan yang lainnya juga nggak akan keikut ya. Di sini saya menggunakan awalan runcing dan akhiran runcing agar terlihat bagus ya. Tapi tadi saya agak lupa karena sibuk ceritain atau jelasin ke kalian lah, jadi nggak fokus. Nah, kita garis lagi di sini. Garis saja sekeras kalian ya. Kalian ingin contohnya di mana? Tapi saya saranin untuk membuat garisnya sesuai dengan garis. Jadi jika apa ya, kalian tahu tuh harus membuat pantulannya sesuai dengan di garis. Nah kayak gini ya. Nah, kalian ikuti saja garis-garisnya. Mengapa? Karena garis putih yang berarti mengibaratkan kalau di situ itu ada cahaya yang, sedangkan ayamnya berisik. Nah kayak gini menandakan kalau di situ ada cahaya ya. Jika kelambunya terkena cahaya. Sebenarnya kalau membuat gelembung seperti ini sih sangat gampang ya. Gampang banget apalagi bagi pemula. Sekarang kita ambil was yang lebih besar lagi. Nah kayak gini kita sesuaikan, tapi jangan sampai over, tapi jangan sampai juga full. Jadi kita sisain yang pinggir-pinggirnya. Nah kayak gini pinggirnya itu agak gelap, tapi selebihnya di bagian tengahnya itu putih. Jangan lupa juga kita harus membuat warnanya tipis. Nah sekarang kita warnai dulu. Kayak gini kita kurangi ketebalannya. Nah sebenarnya warna yang harus kalian ambil itu sebenarnya warna-warna dasar ya, merah, biru, kuning, ungu, pink, warna-warna cerah lah. Karena kan di gelembungnya ada kayak pelangi, jadi kalian bisa menggunakannya. Nah kalian garis-garis aja seperti ini. Nah warna ungu kan untuk saya sebut pena aja ya. Penanya itu sesuai dengan gelembungnya ya. Jika gelembungnya besar maka kalian harus sesuaikan juga.
Kalian ikuti saja langkah-langkahnya agar kalian bisa membuatnya. Lihat kan garis. Coba kalian lihat dulu garis-garis putih yang sebelumnya saya warnai. Itu masih kelihatan garis-garis ya. Masih kurang bagus. Jadi sebentar saya akan perlihatkan caranya agar tidak kelihatan seperti ini, putih-putih. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana caranya agar tidak seperti garis-garis putih ini. Sebenarnya kita harus warnai terlebih dahulu. Sebenarnya pewarnaannya yaitu sekresi kalian ya. Kalian mau warna 3 warna saja atau 2 terserah kalian. Tapi saya memilihnya warna-warni agar lebih bagus. Nah, ini udah mulai kelihatan ya, tapi masih kurang bagus. Warna-warna yang bisa kalian gunakan itu di sini merah, pink, ungu, kuning, biru. Nah, ini sudah hampir selesai. Sekarang kita tambah lagi. Tidak. Oh iya, ini aku baru ingat. Selanjutnya kita ambil alat noda. Pilih ini. Inilah mengapa kita harus setiap tindakan yang kita harus lakukan, kita tuh harus memisahkannya. Nah, seperti ini. Jadi warna garisnya itu kita harus pisahkan agar garisnya itu tidak kayak ikut juga kayak ini ya, kayak ternoda. Kalian garis-garis aja, geser-geser, tarik, ya seperti ini. Nah, lihat kan garis putihnya ndak keikut, cuma yang ini yang keikut, tapi garis gelembung yang di pinggir banget itu enggak keikut ya. Itulah pentingnya sebuah layar yang harus dibagi-bagi. Nah, aduh, terkena. Nah, seperti inilah kesalahannya jika satu gambar itu cuma satu layar.
Kalian ikuti saja bentuk gelembungnya itu lingkaran. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya guys. Kemudian yang satu ini dengan anaknya. Haha. Anaknya. Jadi dia cuma bersama dengan anaknya ya. Suaminya lagi pergi kerja. Oh enggak, kemarin mereka baru bercerai. Kasihan anaknya, gak ada yang biayain. Tapi tenang ya guys, nanti aku buatkan papa yang baru. Selanjutnya kita lanjut lagi ke warnanya ya. Kita buat jadi agak apa namanya ya, kita campur-campur ya dengan alat noda yang kayak jari itu. Nah kayak gini, jadi warnanya itu tercampur, menyatu jadi satu yang utuh dan bulat. Nah satu lagi yang ini sama yang ada naknya. Nah ini sudah hampir selesai. Kita ambil 80 kali untuk penghapusnya. Kita kurangi sedikit di sini warnanya. Ngapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak terlalu bagus guys. Jadi kita kurangi sedikit. Oh, kelebihan. Nah kayak gini. Tapi terserah kalian ya guys, kalian ingin menguranginya atau enggak, itu terserah, sekreasi kalian lah, kalian yang buat, jadi sesuka kalian. Nah ini udah hampir selesai. Kita tambah lagi layarnya untuk pantulan cahayanya ya. Kita terangi sedikit atau tambahin agar terlihat lebih bagus ya. Tapi ingat, ketebalannya bukan ketebalannya ya, yaitu apa namanya lagi, nah kayak gini 40%. Nah apalah, lupa lagi namanya. Nah kayak gini, tidak terlalu tebal ya warnanya, jadi terlihat mengkilap gitu. Kesian anaknya. Selanjutnya kita berikan sedikit di sini di luar ya. Di luarnya itu sebuah pantulan cahaya ya. Cahayanya itu kalian bisa berwarna terserah lagi ya, ingin putih atau biru, ungu, hijau, terserah kalian.
ini tuh hanya untuk memperindah. Tapi kalau kalian tidak ingin menambahkannya, ya terserah kalian yang buat. Aku hanya saranin kalian, kalau kalian ingin terlihat lebih indah lagi, uh, um, nah ini udah hampir selesai. Jelek ya guys, jelek. Jadi kita gantinya dengan sebuah kilauan aja. Kalian pilih yang ini, alat ini yang paling atas. Oh, ketipisan warnanya. Nah kayak gini. Sebenarnya di Bispen itu ada alatnya ya. Tapi jika kalian ingin lebih buatnya dengan manual ya tidak apa-apa. Kalau saya sih lebih ingin membuatnya secara manual. Kurang ya, aduh hilang. Oh, kebesaran kali ya. Nah, gitu aja ya. Nah ini udah hampir selesai. Bling bling bling. Ini udah hampir selesai. Nah, ini udah selesai. Sekarang saya akan menambahkan lagi warnanya. Soalnya tadi itu kurang berwarna ya. Warnanya kurang terang. Jadi saya ingin menambahkannya lagi agar warnanya itu dan gelembungnya itu terlihat lebih indah lagi.
biru, pink, ungu kah? Iya ungu, iya ungu. Oh pink. Nah, gimana? Bagus kan? Lebih terang warnanya. Nah, ini saya coba menggunakan latar dengan gambar. Nah, ini yang saya maksud. Yang saya maksud itu dengan latar terangnya itu warna putih ya. Atau warna-warna terang lah. Kalau gini mungkin bisa. Nah, jadi segitu dulu ya guys.